akan mempresentasikan hasil dari jurnal modul 5 saya terkait perbaikan kualitas citra. Dan ya, di perbaikan kualitas citra kita akan membicarakan soal mean, median, dan modus filtering. Oke, jadi untuk barisan kode pertama itu ya untuk mengimpor, kemudian untuk yang barisan kode kedua yaitu untuk menampilkan gambar yang akan kita manipulasi nanti. Kemudian kita akan mulai dengan min. Jadi untuk min ini pertama kita definisikan sebuah method atau function di mana parameternya adalah sebuah citra, yang dimana citranya nanti itu akan dicari nilai minnya. Di fungsi min ini citranya nanti akan di flat atau dibikin jadi satu dimensi. Kemudian dari citra tersebut itu akan dilakukan looping sampai nanti semua hasil summary-nya itu akan dibagi dengan banyaknya data dari citra. Jadi karena kita mencari min itu rata-rata, dan ya di situ akan dicari rata-rata dari citra satu dimensi yang ini. Kemudian hasilnya akan di-return. Lanjut pada method atau function min filtering. Di sini secara garis besar cuman ini ya sebagai wrapper dari fungsi atau method min tadi. Nah, karena ini adalah wrappernya, jadi di dalam parameternya itu ada berisi citra, kemudian area jangkauan sepanjang horizontal dan sepanjang vertikal. Jadi kernelnya di sini ya. Kemudian dari citra tersebut kita definisikan seperti biasa baris dan kolomnya. Kemudian kita buat variabel tampung dengan inisialisasi citra dengan matriks 0 tiap elemennya. Kemudian kita lakukan padding di setiap elemen citranya. Jadi kenapa kita lakukan padding? Ya, tujuannya agar supaya setiap elemen itu bisa punya nilainya masing-masing. Jadi ketika dia masih di range 0, dia akan melakukan yang namanya dia akan bisa dibilang dia akan menentukan panjang horizontal dan vertikalnya berdasarkan kernel yang kita definisikan di atas. Seperti itu. Jadi harapannya karena dipakai padding ini supaya tidak ada ketimpangan datanya. Jadi setiap elemen atau setiap value, setiap isi dari matriks elemennya itu punya nilai, dalam kasus ini min-nya sendiri gitu. Kemudian lanjut di sini dilakukan perulangan baris dan kolom dari citra. Kemudian dicari nilai min-nya berdasarkan kernel yang sudah ditentukan tadi. Ya, jadi setiap elemen itu dia punya nilai min-nya berdasarkan kernelnya horizontal dan vertikal. Jadi dia akan mencari nilai min berdasarkan sejauh kernelnya, seperti itu. Jadi ketika setiap elemen itu sudah dapat nilainya masing-masing, itu baru akan di return hasilnya. Kemudian lanjut di section selanjutnya itu, di sini kita menampilkan hasil printout kernel berdasarkan soal yang ada di jurnal ya. Jadi yang di jurnal itu mereka minta untuk kodenya supaya bisa menampilkan hasil dari citra yang dimanipulasi menggunakan min filtering sesuai dengan kernel-kernel yang diantaranya adalah 3x3, 5x5, dan 7x7.
yang dimana hasilnya kita bisa lihat ya di sini. Jadi kalau misalkan semakin besar area jangkauan kernelnya dari tiap elemen, itu dia akan semakin ngeblur hasilnya. Jadi itu untuk yang min. Kemudian kita lanjut ke median. Median itu kita mencari ini ya, nilai tengah. Jadi nilai tengah dari citranya. Jadi karena kita ingin mencari median, yang kita perlukan di sini adalah mengurutkan value dari matriks citranya. Jadi di median di fungsi atau method median ini kita melakukan sorting. Nah, dan di sini saya lakukan secara manual. Jadi angka atau value yang paling kecil itu akan berada di sebelah kiri dan yang paling besar akan berada di sebelah kanan. Sehingga dia akan menjadi urut. Barulah kemudian setelah urut hasilnya itu akan dibagi dua dan dimasukkan sebagai indeks tengahnya, seperti itu. Jadi jelasin ya. Jadi misalkan 351 ini contoh. Ini akan 1, 2, kemudian 3, kemudian 2 lagi. Sorry. Ini akan jadi 1. Ini akan jadi 1, kemudian itu akan jadi ini ya. Akan jadi 2, kemudian ini 2 lagi, 3, 4, 5 dan seterusnya. Seperti itu. Jadi dia akan dibagi indeksnya, kemudian dibagi 2 indeksnya, kemudian indeks yang dibagi 2 tadi itu dijadikan sebagai indeks nilai tengahnya, seperti itu. Kemudian lanjut di section selanjutnya, ini ada fungsi atau method median filtering, yang dimana ini adalah wrapper dari si median tadi. Jadi di median filtering ini sama seperti punya min, punya citra, punya parameter citra, kernel horizontal dan kernel vertikal. Panjang kernelnya secara horizontal untuk vertikal. Lanjut, kemudian didefinisikan juga baris kolom citra, dibuat variabel tampung. Kemudian di sini kita lakukan padding juga agar setiap elemen tadi sama seperti yang ada di method main filtering itu, jadi supaya sama rata gitu hasilnya. Jadi setiap elemen atau value di dalam matrix itu dapat kernelnya sendiri. Lanjut, kemudian di sini dilakukan looping dan ditentukan nilai median dari tiap-tiap value di matriksnya atau di citranya. Nah di sini ini bisa lihat ya, ini slicing. Jadi slicingnya itu dari indeks pertama pixelnya itu akan diseret sejauh kernel horizontalnya kalau yang di horizontal. Jadi misalkan di sini 3, jadi ini akan mungkin di sini awalnya 0 ya, terus di sini kernel 3 kali 3 gitu. Jadi di sini akan 0. Jadi di sini akan ngambil nilai matriks untuk bagian baris itu dari itu dari kolom ke 0 sampai ke 3. Yang dimana tentu itu akan mengambil sebanyak 3 elemen, seperti itu. Untuk yang vertikal atau yang baris itu juga sama. Jadi dia akan mengambil sebanyak jumlah kernel, seperti itu. Jadi dari barisnya tadi itu akan mengambil 3, dari kolomnya juga akan mengambil 3. Jadi bakal menyeleksi matriks dari citranya. Jadi akan jadi matriks baru dari citra berukuran 3 kali 3. Dan dari matriks tersebut itu dicari mediannya, seperti itu. Barulah di situ hasilnya, hasil akhirnya di return sebagai variabel tampung. Kemudian di section selanjutnya ini adalah bagian untuk print out hasil manipulasi median filtering dengan kernel yang sama ya, 3 kali 3, 5 kali 5 dan 7 kali 7. Dan di sini hasilnya cukup kelihatan ya, kalau misalnya hasilnya itu lebih ngeblur
ketika kernel semakin besar. Kalau kita bandingkan dengan yang di main, itu kan masih kelihatan sedikit noise-nya. Tapi kalau misalkan di median itu sudah bisa dikatakan tidak ada. Jadi noise-nya hilang. Kalau kita bandingkan dengan gambar yang asli, ini noise-nya banyak gitu. Oke. Tadi median, sekarang lanjut ke modus. Jadi untuk modus itu kita akan mencari nilai atau value atau frekuensi yang paling banyak dari elemen citra atau elemen matriksnya. Jadi apa yang dilakukan di sini adalah dia akan membuat sebuah variabel baru yang dimana variabel baru itu akan diisi sebanyak indeks dari jumlah elemen tertinggi di citranya. Jadi misalkan dalam citra itu value-nya ada 0 sampai 255. Jadi ukuran matriksnya akan menjadi 255. Jadi sebanyak jadi ketika indeks ke 0 itu ada berapa dia nampilkan 0, ke 1 ada berapa, dan seterusnya sampai 255 itu ada berapa. Jadi ketika sudah dilakukan perulangan seperti itu, di mana ini value ini ditambah 1 ya. Jadi ketika value indeksnya ditemukan, dia akan ditambahkan 1, kemudian dimasukkan ke variabel tampungnya, di mana ini disebutnya add ya, atau di bagian mana gitu. Ini naming aja. Kemudian dari hasil variabel tampung tersebut itu kita cari value-nya atau di value-nya, nilai max-nya itu paling tinggi berapa. Misalkan di dalam situ yang paling tinggi ada 10 ya mungkin. Nah, di situ akan disimpan dulu sebagai pencariannya, kemudian dilakukan perulangan kembali berdasarkan variabel tampung tadi. Kemudian dari variabel tampung tadi dicari value yang atau value index yang paling tinggi. Jadi misalkan yang paling tinggi misalkan yang paling tinggi 10, banyaknya ada 100 misalnya. Nah, jadi yang nilai paling tinggi itu yang di return adalah 10 gitu. Jadi itu untuk session atau fungsi mod atau method mod. Lanjut ke mode filtering, ini sama ya, ini sebagai wrapper dari function atau method modnya. Bedanya di sini nggak ada beda sih, kurang lebih sama ya. Di sini juga melakukan padding, kemudian dilakukan slicing dari citra atau matrix padding yang sudah dibuat atau didefinisikan. Kemudian hasilnya itu akan di looping berdasarkan kolom dan baris citra, lalu akan di return hasilnya. Kemudian ketika dilakukan print out, ini section print out untuk modus, itu kita bisa lihat ya hasilnya agak rusak dari modusnya itu karena yang diambil value-nya itu sedikit ya, jadi cuma nilai max-nya saja. Jadi itu mungkin yang menyebabkan citranya menjadi kata-kata seperti ini. Dan kita bisa lihat ini noise-nya lebih parah ya daripada yang aslinya. Ini cuma bintik normal, tapi ini kayak shattering gitu atau patah-patah hasilnya. Dan kita ketahui di sini bahwa kita ketahui di sini bahwa jika kernel dari modusnya itu lebih besar, itu akan mengurangi tingkat shutteringnya atau noise sehingga seperti ini. Cuman ini masih ada ini ya, shutternya gitu. Tidak sehalus atau semulus citra aslinya atau dibandingkan dengan hasil printout dari bagian median ini gitu. Mungkin itu saja untuk video penjelasannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. See you.